Selegram Lina Mukherjee tengah menikmati babak baru dalam kehidupan pribadinya setelah resmi menikahi pria asal Italia Luca Spiteri. Kebahagiaan itu seiring dengan rencana besar Lina untuk membangun keluarga. Sosok Luca rupanya berhasil mengubah perjalanan hidup seorang Lina. Setelah melewati berbagai pahit getir dan sorotan publik dengan sensasi dirinya. Dan aku sekarang udah punya suami bule, guys. Suami aku. Seperti diketahui, Lina sempat menjadi perhatian warganet karena berbagai kontroversi yang melibatkan dirinya. Mulai dari konten-konten vulgar yang menuai perdebatan, hingga kasus hukum karena kontennya dinilai menistakan agama. Bahkan sempat menyeretnya ke balik jeruji. Akhirnya yang bikin kamu oke nih menikah? Because he is nice person and he is like water, have a good patient. I'm very fast to angry and bebek. She's fire, I'm water. Yes, good. I always angry every time bebek. Gak hanya sampai di situ saja, baru juga unggah momen sweet liburan bareng dengan suami bulenya, Lina malah kena serbu komentar pedas. Ya disebut pamer liburan palsu. Meski begitu, Lina merespon dengan santai. Alih-alih terpancing emosi, ia justru membagikan aktivitasnya, seolah menunjukkan bahwa omongan netizen tak akan menghentikannya menikmati hidup. Gak mungkin dia bilang jelek kalau enggak ininya. Kasih c'est moi. And every day we are learning about each other, and that's more and more. And before we are a bit fighting, but now we understand each other. But since the nikah, it's so good. Sejak awal menjalin hubungan dengan Luca, Lina bersyukur. Lantaran sang suami tidak pernah mempermasalahkan profesi maupun masa lalunya yang kelam. Sikap Luca membuat Lina ingin dapat banyak anak darinya. Paling tidak 11 anak, agar rumahnya terasa ramai. And we will have a child 12 anak atau 11 anak pemain sepak bola semua. Iya, jadi kesebelasan ya dari Spiteri family, Queen of Garmek. Jerit tangis histeris KYS, bocah perempuan kelas 2 SD berusia 7 tahun di Tabanan, Bali, yang kehilangan ayah karena diduga mencuri 2 ekor ayam aduan, benar-benar membuat banyak orang ikut menangis sedih. Namun kini kesedihan KYS berubah menjadi banjir bantuan. Banyak orang yang berhati mulia datang silih berganti, memberikan bantuan kepada KYS. Ada yang berupa sembako, uang tunai, kebutuhan rumah tangga, bahkan hingga sepeda motor. YouTuber asal Malaysia Aisar Khalid bahkan datang memberikan perhiasan kalung emas dan telepon genggam untuk KYS, serta uang tunai untuk biaya sekolah. Kenapa semalam adik nangis? Kangen sama ayah. Bantuan melimpah, tapi tetap tak sebanding dengan kehilangan sang ayah. Meski dituding pencuri dan residivis, KD tetap ayah paling dicintai oleh putri-putrinya, termasuk KYS. Kini banyak yang siap jadi ayah angkat, jadi orang tua angkat untuk si bocah. Bahkan Nikita Mirzani yang sedang mendekam di rutan Pondok Bambu pun siap jadi orang tua angkatnya. Banyaknya orang yang datang untuk memberikan bantuan kepada KYS, tak pelak mencuatkan nyinyiran. Benarkah mereka tulus memberikan bantuan atau cuma konten dan pencitraan? Makanya Deddy Corbuzier pun juga siap membantu KYS dengan syarat no konten, no kamera. Bersama ibunya, bocah perempuan 7 tahun yang baru jadi anak yatim ini mulai sedikit lega. Karena pihak kepolisian sudah menetapkan 5 tersangka penganiayaan mendiang ayahnya.
saya melaporkan istri sah saya, Endah Fitrianingsih, beserta seorang laki-laki bernama Malik. Bahtera pernikahan artis senior Cut Keke dan Malik Bawazir benar-benar dihantam badai sangat dahsyat. Seorang pria bernama Aris melaporkan istri sahnya, Endah Fitrianingsih, yang diduga melakukan tindak pidana perzinahan. Sayangnya si pria yang dituding jadi pasangan Endah melakukan tindak pidana itu adalah suami Cut Keke. Hari ini saya melaporkan istri sah saya, Endah Fitrianingsih, beserta seorang laki-laki bernama Malik. Itu adalah kami memenuhi undangan klarifikasi dari pihak penyidik Polda Metro atas laporan daripada klien kami Pak Aris ya atas dugaan tindak pidana perzinahan dan kohabitasi. Dilaporkan dengan pasal perzinahan dan kohabitasi, alias pria dan wanita tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan sah. Tentu saja tuduhan serius. Bahkan bisa aib memalukan. Lantas, benarkah Malik yang dipolisikan Aris berzina dengan istrinya adalah Malik Bawazir, suami Cut Keke? Kalau saya rasa sih saya menjaga privasi ya. Saya rasa itu hal yang nggak seharusnya dibahas. Oh ini ternyata siapa, ternyata suaminya ini, istrinya ini. Saya rasa itu nggak perlu ya. Tetapi tadi klien saya menyampaikan dengan jelas siapa yang dilaporkan, nama yang dilaporkan itu dalam rangka menjaga supaya tidak simpang siur. Laporan polisi sudah dilakukan. Saksi dan alat bukti dugaan perzinahan dan kohabitasi sudah diserahkan. Namun sampai kini, Malik yang diduga Malik Bawazir belum juga muncul memberikan klarifikasi. Tim Celeb On News melakukan penelusuran ke kantor hukumnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun Malik Bawazir tidak menunjukkan batang hidungnya. Setali 3 uang dengan Malik Bawazir, Cut Keke juga memilih bungkam. Tak ada bantahan, sanggahan, atau klarifikasi terkait dugaan suaminya yang dipolisikan dengan tuduhan perzinahan dan kohabitasi. Cut Keke malah asik kongko-kongko sama circle-nya. Permisi bang. Soal suami laporin kemarin seperti apa sih mbak? Tanggapannya mbak Koko? Permisi bang ya. Ibunya lagi gak enak badan. Gimana mbak Gaga? Lagi gak enak. Kak, maaf ya kak. Berusaha tenang meski badai sedang menghadang, rumah tangga diterjang isu perzinahan. Cut Keke pun dikabarkan siap menggugat cerai dan mengakhiri 20 tahun pernikahan. Awal tahun 2025, Cut Keke sedih ditinggal anak semata wayangnya Xavier yang kuliah di London, Inggris. Pertengahan tahun 2026, Cut Keke sedih lagi karena suaminya diduga berzina dengan istri orang. Bukti-bukti yang kami rasa sudah cukup, kami ajukan, saksi-saksi pun juga yang dapat memberikan keterangan. Salah satu alat buktinya ada CCTV di lobi apartemen, ada CCTV di dalam unit apartemennya gitu ya.